Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Pembicara terakhir, kalau tadi kita melihat efek pada ibunya, yang terakhir ini kita akan melihat fatal risk effect preterm birth on their future pregnancy. Kami persilakan kepada Bapak Nyoman Haryasa Sanjaya, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan. Terima kasih Prof. Sarma. Pada presentasi kali ini saya sebenarnya hanya menyambungkan ya, menyimpulkan dua presentasi yang sangat bagus dari Dr. Devina dan Dr. Pram tadi. Pertanyaan dari topik ini adalah, kalau dalam short term efeknya, tadi Dr. Devina telah menyampaikan tentang risiko depresi, anxiety, dan juga stres. Dr. Pram menyampaikan bagaimana long term efeknya bayi yang lahir prematur kemudian menjadi seorang wanita yang dengan berbagai macam disorder, metabolic disorder, dan kemudian berpotensi pada kehamilan berikutnya mengalami penyakit dengan high risk. Nah, kalau topik yang saya akan sampaikan adalah bagaimana bayi yang dilahirkan prematur akan menciptakan unlimited term effect. Apa yang maksud unlimited term effect? Akan terjadi lingkaran siklus persalinan preterm. Jadi saya skip saja, saya langsung sedikit memberikan stressingnya pada stres psikologik. Nanti ceritanya, mohon maaf, agak sedikit filosofis. Nah, saya melihat bahwa ada wacana atau satu diskusi yang kuat tentang teori asal-usul persalinan preterm. Ini saya akan tarik lagi ke arah teorinya Darwin, dan nanti saya akan kaitan tentang hipotesisnya Barker, yaitu fetal origin adult disease. Nanti akan ketemu titiknya bahwa seorang ibu yang melahirkan bayi preterm adalah ibu tersebut adalah wanita yang mengalami defek, mengalami patologis. Seorang wanita yang normal, dia seharusnya tidak mungkin melahirkan preterm secara spontan, kecuali betul ada faktor-faktor intervensi yang disebut dengan iatrogenic preterm birth. Bisa disebut oleh karena medical indicated preterm birth. Tapi kalau wanita yang normal, seharusnya dia tidak mungkin melahirkan persalinan preterm yang spontan. Nah, ini penting, kata kunci harus pegang, karena kalau seorang wanita dia abnormal, maka dialah yang berpotensi melahirkan bayi yang atau kehamilan yang abnormal, sehingga melahirkan outcome yang abnormal. Nah, ini kemudian akan membentuk satu lingkaran yang disebut dengan lingkaran preterm birth. Nanti apa konsekuensinya? Saya akan sampaikan di akhir. Nah, teori perkembangan asal-usul menjelaskan pengamatan yang menghubungkan peristiwa awal dari kehidupan dengan kejadian patologi pada dewasa. Nah, ini saya akan tarik ke arah hipotesisnya Barker. Barker dahulu hanya menceritakan berdasarkan kajian epidemiologis dari data persalinan di sebuah rumah sakit. Dilihat, diamati bagaimana outcome kemudian berdasarkan berat badan lahirnya. Jadi hanya melihat mengukur antropometrik, ternyata ditemukan satu
relasi hubungan bahwa bayi-bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah dia memiliki problem di usia dewasa. Nah, saya tarik hipotesis Barker ini untuk bisa menjelaskan bagaimana kemudian tercipta siklus preterm birth. Jadi kalau saya tarik satu pepatah, air cucuran atap akan turun ke pelimbahan. Artinya apa? Seorang wanita yang tidak sehat, dia akan melahirkan kehamilannya preterm, dan bayi perempuan yang dilahirkan preterm ini akan melakukan hal yang sama, menduplikasi seperti apa yang dilakukan oleh ibunya. Ini yang menjadi tantangan besar untuk dunia kedokteran. Nah, tadi Dr. Devina mencoba untuk memberikan stressing pada depresi, anxiety, dan stres. Nah, ini sebenarnya PR besar kita. Kalau saya mencoba untuk menjelaskan dalam skema penyakit epidemiologis sekarang menarik tentang corona, kita harus berbicara lagi sebagai seorang dokter 3 variabel: host, agent, environment. Nah, kalau dalam konsep kehamilan dan kaitannya dengan preterm labor, hostnya siapa? Maternal, ibu. Ibu inilah host yang mengalami defek. Kalau dia sehat, kalau dia normal, seharusnya tidak mungkin dia melahirkan persalinan preterm secara spontan. Kecuali ada agent yang men-triggernya, mengganggunya, dan environment yang buruk. Nah, pendekatannya tidak cukup hanya pendekatan maternal treatment, tapi harus kita lihat agentnya apa, identifikasi agentnya apa. Bisa identifikasi inflamasi. Saya ambil kuliahnya Prof. Dekker tentang persalinan preterm. Ada 3 preterm sebab menurut beliau. 1 adalah inflamasi. Semua jenis inflamasi termasuk infeksi. Preeklamsia itu termasuk inflamasi. Ya. Yang kedua adalah lack of support. Panjang, problemnya adalah mulut rahim yang pendek, cervix yang short. Dan yang ketiga adalah menurut Prof. Dekker adalah over distensi. Nah, beliau hanya mengatakan penyebab preterm labor hanya 3 itu saja. Inflamasi. Nah, inflamasi ini yang menjadi agent. Apa itu? Misalnya lifestyle yang buruk, pola makan yang salah, over glucose, kemudian sedentarian lifestyle, gaya hidup yang terlalu hedonistik, gaya hidup yang malas bergerak dan sebagainya. Itu agent. Agent yang lain adalah poison dari makanan, dari minuman, polutan, dan kemudian mohon maaf, tanpa kita sadari kita tidak pernah mengkaji obat-obat multivitamin yang kita berikan baik sebelum kehamilan, pada saat kehamilan itu jangan-jangan dia agent, termasuk susu ibu hamil. Ini harus kita kaji, jangan-jangan ini merupakan agent. Dan yang ketiga adalah environment. Nah, environment kita ini kan sekarang banyak nih, ibu-ibu stres. Stres apa? Social economic, stres dengan social relationship. Banyak ibu-ibu stres, dapat banyak informasi yang keliru soal pembiayaan kesehatan tentang BPJS yang defisit, ya itu mempengaruhi itu environment kita. Dan kemudian pola pelayanan rumah sakit, termasuk dokter yang tidak komunikatif. Jadi saya banyak mendengar dari komunitas ibu-ibu yang ingin pro persalinan normal, mereka tidak mendapat edukasi yang benar dari para dokternya. Malah tidak sedikit di antara mereka yang bersaksi, saya setiap kali mau pergi ke dokter tersebut, saya stres. Kenapa stres? Sejak usia kehamilan saya 5 bulan, saya sudah ditakut-takuti untuk tidak memilih persalinan normal. Nah, ini yang menjadi PR besar buat kita. Nah, apa hubungannya dengan hal itu? Tadi Dr. Devina menyebutkan tentang HPA aksis. Jangan dianggap sepele. Karena maternal stress during pregnancy, apalagi saat durante persalinan maupun postpartum, dia akan mewariskan satu generasi yang sama. Dia akan nanti melahirkan wanita
bayi wanita yang kemudian menduplikasi komplikasi yang terjadi. Ini akan kita menciptakan unlimited dan siklus persalinan preterm yang berkelanjutan. Nah, di mana kita akan memotongnya? Nah, setelah kita memahami HPA aksis ini, saya akan ajak bahwa bagaimana kita akan, nah, setelah stres itu bukan hanya terjadi selama kehamilan, stres juga bisa terjadi selama persalinan. Contohnya banyak ibu-ibu yang terpapar nyeri tanpa di-manage nyerinya. Pain labor management itu tidak dikelola. Sehingga ada satu keanehan tadi Dr. Devina menyampaikan, banyak justru ibu-ibu yang request cesarean section. Ini satu peradaban yang aneh. Kalau kita lihat secara statistik, seksio itu jauh lebih berbahaya dibandingkan persalinan normal. Tapi mengapa banyak ibu-ibu hamil request sesuatu produk yang berbahaya dibandingkan yang lebih aman? Jangan berpikir buruk pada ibu hamil tersebut, tapi jangan-jangan kita selama ini melakukan black campaign terhadap persalinan normal, sehingga apa yang terjadi, orang akan memilih cesarean section sebagai pilihan karena di masyarakat tumbuh daripada berisiko melahirkan normal, cari amannya saja, sesar saja. Ini akan berpengaruh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keyakinan yang salah ini? Saya lebih ingin menunjuk pada kita sebagai dokter. Ini akan menjadi challenge buat kita. Karena apa? Kalau seorang ibu dia dibuat cemas selama kehamilannya, maka dia akan mewariskan paparan agen peningkatan HPA, kortisol secretion yang berlebihan pada bayinya, dan akan menciptakan proses perubahan genetik yang sesungguhnya normal menjadi abnormal. Ya. Saya skip saja. Nah, ini perkembangan asal-usul saya lebih tekankan. Kemudian ada bukti di komunitas di data di Denmark, dan nah ini kesimpulan yang telah saya sebutkan. Dan kemudian betul, bayi-bayi yang lahir prematur dia akan mendapat perlakuan intervensi yang berlebih, yang sangat banyak dibandingkan bayi yang lahir term. Ya kan, dia akan mendapat penanganan di ruang neonatal intensive care yang sangat complicated. Dia mendapat perawatan dengan alat bantu ventilasi, dan ini akan memicu peningkatan hormon-hormon, stresor hormon, termasuk berkaitan dengan aktivasi HPA aksis tadi. Jadi kalau kita melahirkan bayi preterm, itu bayi yang stres, dan perlakuannya pun akan banyak intervensi. Intervensi inilah kemudian yang menjadi bagian dari stres tersebut. Nah, ini misalnya mendapat ventilasi, ya, kemudian mendapat dipisahkan dari ibunya yang panjang, dia mendapat nutrisi parenteral, tidak melalui saluran cerna, dan bayi-bayi yang lahir prematur ini kemudian akan menjadi seorang wanita yang kemudian akan melahirkan bayi prematur kembali. Jadi kesimpulannya, hiperkortisolisme sebagai penyebab persalinan preterm ini yang menjadi titik pusar dan keywordnya untuk kita sikapi. Nah, ini Dr. Devina tadi sangat detail menyampaikan, dan saya akan mencoba untuk melihat korelasi dari bagaimana kortisol akan menciptakan terjadinya aktivasi prostaglandin, oksitosin, dan nanti ujung sini secara biokimiawi saja, secara teknikal. Dan take home message-nya adalah kelahiran bayi perempuan prematur akan meningkatkan risiko persalinan prematur pada bayi perempuan tersebut ketika dia hamil. Kedua, mekanisme pemrograman janin atau fetal programming akan terganggu jika terjadi aktivasi HPA aksis. Nah, aktivasi HPA aksis ini sangat mudah dilakukan ketika seorang ibu stres, seorang ibu merasa dia tidak nyaman, seorang ibu merasa
cemas, ansietas, seorang ibu tidak happy ya, tidak ada bahagia, itu akan menimbulkan aktivasi HPA akses pada janinnya. Dan terakhir, pengelolaan kehamilan, persalinan, dan perawatan neonatus memerlukan pendekatan yang gentle untuk menghindari stres dan dapat mencegah risiko persalinan prematur di kemudian hari. Nah, ini menjadi keywordnya. Mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan antenatal care. Kalau bisa sebelum itu ada konseling prahamil, asuhan persalinan, dan juga bimbingan postpartumnya. Serta kita harus bekerja sama dengan dokter neonatologi dan dokter anaknya, agar kemudian bayi-bayi yang lahir prematur ini tidak mengulang terjadinya kehamilan dan persalinan prematur di kemudian hari. Saya kira demikian, terima kasih. Selamat sore. Aplaus buat Dr. Haryasa Sanjaya. Kami undang ketiga pembicara ke depan. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena akan dilakukan acara penutupan. Kami hanya mengizinkan satu pertanyaan dari penanya. Kami persilahkan. Mohon maaf sekali karena akan diadakan acara penutupan. Silahkan dokter. Ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah jelas sekali dibahas oleh ketiga pembicara kita yang hebat ini. Sekali lagi kita beri aplaus kepada ketiganya. Kita akan menuju ballroom A untuk acara penutupan acara simposium kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Kami serahkan kepada panitia.